Bab 53. Itu yang terjadi, Bu. Maafkan Saka, Bu. Maafkan Saka. Ya, karena Saka harus memilih. Dan Saka memilih menyelamatkan Alana. Saka tahu ayah dan ibu pasti akan kecewa dan marah sama Saka. Desa Saka sambil menghapus air mata yang keluar. Saka sangat sedih dan kecewa. Anak ia gadang-gadang, anak yang ia rindukan, harus pergi karena kesalahannya. Dan sekarang ia harus mengurus bayinya yang mungkin sudah dimandikan oleh suster yang tadi membawanya. Ibu dan ayah pun menangis mendengar kabar itu. Ibu langsung memeluk ayah yang harus menepuk bahu ibu supaya ibu merelakan kepergian cucu keduanya. Bu, ya, Saka harus pergi mengurus dedek dulu di kamar bayi, ujar Saka sambil menguatkan hatinya untuk melihat jasad anaknya. Ibu dan ayahnya hanya mengangguk lemah. Sak, kuatkan dirimu ya. Mudah-mudahan Alana mau menerima kenyataan kalau anak yang dikandungnya harus kembali ke penciptanya, kata ayah sambil menepuk bahu Saka untuk memberi kekuatan kepada anak tunggalnya itu. Ayah sadar bahwa Saka juga kecewa dan merasa terpukul. Bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Semuanya sudah terlanjur. Penjelasan selalu datang terlambat. Iya ya, sahut Saka lemas. Saka masuk ke ruangan bayi, di mana suster tadi membawa anaknya ke ruangan itu untuk dibersihkan dan dimandikan. Saka menuju box bayi yang bertuliskan bayi pasien Alana, kamar VIP P3. Saka mendekati box itu yang bertulisan info bayi yang Alana lahirkan, bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki, lahir prematur 8 bulan, dan memiliki panjang 48 cm dengan berat 2,2 kg. Seharusnya bayinya kalau hidup pun ia harus ditaruh di inkubator, karena beberapa organ tubuhnya mungkin belum berkembang secara sempurna. Saka kembali memandangi anaknya yang tubuhnya dibungkus selimut bedong warna biru muda dan diselimuti lagi dengan selimut lain bermotif garis-garis sampai menutupi wajahnya. Saka menangis, meraih tubuh anaknya, dan menyingkap selimut yang menutupi wajahnya dan bedongnya pun tampak tidak terlalu ketat membungkusnya. Saka menangis terseduh sambil memeluk tubuh anaknya dan menciumi wajah anaknya yang dilihatnya sangat tampan dan menggemaskan. Saka merasakan kulitnya bersentuhan dengan tubuh anaknya yang dingin. Air mata Saka yang mengalir deras membasahi wajah anaknya yang terbujur kaku. Hai nak, ini Dedi. Maafkan Dedi ya, karena membuat kamu tidak nyaman selama di perut momimu. Sering banget tinggalin kamu dan bahkan saat kamu lahir. Dedi lebih memilih momi daripada kamu. Maafkan Dedi, maafkan. Suara tangisan Saka terendam karena ia membenamkan wajahnya di tubuh mungil anaknya. Ia kembali menciumi wajah anaknya, bahkan mencium bibirnya yang tampak membiru. Ia mengangkat anaknya, menaruh di dadanya, dan menepuk punggungnya dengan sayang. Kamu tetap anak Alana dan Narendra, buah hati kami. Kamu adalah angin yang mengejutkan. Maafkan Dedi yang tidak bisa menjaga kamu dan Momi. Maafkan Dedi. Ampuni Dedi, kata Saka sambil memeluk anaknya dengan erat. Ia tahu sehabis ini ia harus berpisah dengan anaknya ini. Maka Saka memeluknya erat, menciumnya sampai puas, dan menumpahkan segenap kesedihan serta rasa penyesalannya. Tiba-tiba ada suara seperti bersedak dan tiba-tiba bayi yang ada di dalam pelukannya menangis dengan kencang. Saka terkaget. Ia mengira ada anak lain di belakangnya. Tapi ia mengamati bahwa anak yang ada dalam gendongannya lah yang menangis dengan kencang. Sesaat Saka kebingungan dan melihat nama tag yang biasa ditaruh tangan bayi serta mencocokkan dengan box bayi di mana bayi itu ditaruh.
Saka kebingungan, memandangi bayi digendongnya yang menangis kencang. Saka lalu tersadar, anaknya hidup. "Suster!" teriak Saka histeris. "Suster, bayi saya nangis!" teriak Saka lagi. Sesaat kemudian ada seorang suster yang kemudian datang tergopoh-gopoh, meraih bayi di gendongan Saka dan memeriksanya. Suster itu memandang Saka dan bayi itu bergantian. Sama dengan Saka, suster itu juga kebingungan karena bayi ini tadi dimandikan tujuannya karena akan disolatkan oleh keluarganya. Tapi suster itu bergerak sigap tanpa kata sama sekali kepada Saka. Ia lalu menghubungi dokter yang mengurus masalah bayi Alana melalui jalur telepon yang terletak di pojok ruangan dan membawa bayi itu langsung ke ruangan sebelah yang terpisah dengan kaca, di mana di sana sudah tersedia box inkubator. Suster itu menaruh bayi Saka di sana dan mengobservasinya. Dari luar ada suster lain yang membawa botol yang berisi cairan berwarna putih kekuningan dan kemudian mengambil pipet untuk memasukkan cairan itu ke dalam mulut bayinya. Sedangkan suster yang tadi menggendong bayinya tampak menaruh kabel-kabel dan alat-alat di sekujur tubuh bayinya yang mungil itu. Bahkan kedua suster itu tidak menghiraukan keberadaan Saka di ruangan bayi itu. Karena mungkin saking suster-suster ini terpana dengan kejadian ajaib yang barusan mereka alami. Tanpa keajaiban itu sungguh ada kan? Saka yang masih tertegun beberapa detik kemudian tersadar, lalu sujud syukur tempat ia berdiri. "Ya Allah, terima kasih. Ya Allah buat keajaibanmu. Alhamdulillah, Kau masih memberi kesempatan kepadaku, umatmu yang sering mengecewakanmu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar," panjat Saka dalam sujud syukurnya. Dia bersyukur masih dikasih waktu untuk menyayangi anaknya ini. Ia berjanji untuk membahagiakan anak keduanya ini. Juga ia ingin menyayangi Genta yang seringkali diabaikan. Ia ingin menebusnya dengan memberi kasih sayang buat Genta dan adiknya. Juga Alana yang sudah memberikan dua kebahagiaan dalam kehidupannya. Saka berlari dengan tergesa-gesa keluar dari kamar bayi. Ia ingin memberitahukan kabar gembira ini kepada kedua orang tuanya dan mertuanya. Wajahnya tampak berseri, tidak kusut seperti tadi. Walau baju dan rambutnya acak-acakan dan mata serta hidungnya merah karena banyak menangis. Ia menghampiri ayah dan ibunya yang masih saling berpelukan, menangis dan duduk di depan ruang PK bersama Leo yang setia menemani. "Ayah," Saka menghambur dan memeluk kedua orang tuanya. "Iya, ayah tahu kalau kamu kecewa. Sudahlah, hidup dan mati, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Banyak-banyaklah sholat, supaya kamu bisa menembus apa yang sudah kamu lakukan," kata ayah menasihati ketika melihat Saka meplok dalam pelukan ayah dan ibunya. "Ya, Dede hidup. Anak Saka dan Alana nggak jadi meninggal. Ia hidup dalam gendongan Saka tadi," kata Saka dengan raut wajah gembira, memandangi kedua orang tuanya yang mungkin menganggapnya stres karena kehilangan. "Sadarlah Sak, ibu tahu kamu sangat kecewa dengan keadaan ini. Tapi jangan berlarut-larut, masih ada Alana dan Genta, serta Yara yang masih membutuhkan perhatian kamu. Sadarlah," kata ibu sambil menangis, lalu memegang bahu Saka dan mengguncang-guncangnya dengan harapan Saka akan menyadari keadaan yang terjadi sekarang. "Sadarlah Sak." "Ya Sak, kamu itu imam keluarga yang membawa keluargamu, membimbing dan menjadi kepala. Jangan lemah kayak gini," nasihat ayah langit sambil memeluk anak semata wayangnya. Saka yang mendengar, melihat dan perkataan seperti itu menjadi protes.
Ia memberi info tentang kebenaran. Kenapa malah diceramahi coba? Bu, cucumu benar hidup. Pas Saka peluk dengan erat, ia nangis. Sungguh bu, ya, kata Sangka sambil menaikkan kedua jarinya. Tanda ia bersumpah bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran, bukan karena ia depresi ataupun stres. Sak, ibu nggak tahu harus berbicara apa. Desak ibunya memandang Saka dengan raut wajah sedih. Ia kasihan melihat Saka yang tertekan karena kehilangan bayi yang dikandung Alana. Ibu dan ayah nggak percaya, tanya Saka sambil menaikkan satu alisnya. Ia heran apakah wajahnya kelihatan sedepresi itukah sampai ayah dan ibunya tidak percaya kepadanya. Ayo bu, ya, Saka mau liatin sesuatu. Ia menarik tangan ayahnya kayak anak kecil yang menarik tangan orang tuanya agar dibelikan permen ataupun mainan yang disukainya. Saka mengajak orang tuanya ke ruangan bayi yang sebenarnya letaknya hanya di balik ruang PK. Cuman pintunya menghadap ke lorong sebelah sehingga tak tampak kalau dilihat dari tempat duduk yang ada di selasar ruangan melahirkan Alana tadi. Ada kaca yang besar yang ada di ruangan bayi itu. Ada box bayi yang berjajar di belakang kaca besar itu. Kemudian Saka menunjuk sebuah ruangan yang terpisah dengan box-box bayi yang berjajar di sana. Itu ya, Bu, Alendra Bayu, tidur di box inkubator di ruangan kaca di sana. Tadi setelah Saka peluk, Baby Al bangun. Sekarang Baby Al ditaruh di inkubator dan diobservasikan sampai emang sudah bisa ditaruh di box tidur umum. Jelas Saka dengan raut wajah gembira. Al, itu anaknya siapa? Tanya ayah dengan heran. Anak Sakalah. Kamu dapat dari mana bayi itu? Dari mana? Tanya ayah lagi masih dengan pandangan menyelidik. Astagfirullah. Ya jelas dengan wik-wik dengan Alana lah ya. Masa bikin dari tanah liat? Ya Allah. Masa ayah dan ibu masih tidak percaya? Tanya Saka dengan pandangan kecewa. Segitu tidak percayanya dengan dirinya kah? Orang tuanya itu. Kok sama saja dengan para netizen yang sering menistanya. Saka mengusap wajahnya dengan kasar. Orang tuanya masih memandanginya dengan pandangan bingung. Sebentar. Saka langsung mendekati ruangan bayi, mengetuk pintunya, menarik perhatian orang suster yang berjaga dan berkata, untuk bisa minta tolong menarik box inkubator agak ke pinggiran supaya bisa memperlihatkan anak Alana dari balik kaca kunjungan bayi. Suster mengangguk, paham, dan segera mencoba mendorong box inkubator anak Alana agak ke pinggir supaya Saka dan orang tuanya bisa melihat kondisi anak Alana. Itu bu, coba ibu baca keterangan di box. Tulisannya adalah bayi Alana. NY Narendra. Saka nggak bohong kan? Jelasnya lagi meyakinkan. Atah ibunya. Astagfirullah, yang benar Sak. Subhanallah, ya kita punya cucu lagi. Seru ibu Irsyana dengan suara tertahan, tapi cukup keras sehingga suster yang lalu lalang memandangi dengan raut ketus. Ibu, ini rumah sakit, bukan pasar. Pelangkan suara kamu itu, bisik ayah dengan suara lirih. Sambil tersenyum seakan memohon maaf kepada suster yang marah tadi. Sak, kamu gak beli bayi anak orang lain kan? Tanya ayah dengan nada menyelidik, masih curiga dengan Saka. Astagfirullah ya, jerit Saka yang kemudian menutup mulutnya karena nyadar kalau ini di lingkup rumah sakit. Tidak seharusnya ia berteriak-teriak sekalipun kesal dengan ayahnya yang masih tidak percaya dengan dirinya. Ayahnya ini setipe dengan netizen di luar sana yang sering tidak percaya dengan niatnya untuk bertobat dan membahagiakan Alana dan kedua anaknya.
Ayah, ini loh, masa nuduh anaknya sendiri bohong sih? Sekalipun Saka itu emang suka bohong kita, tapi ya masa kita lihat ini juga bohong. Emang beli bayi ada ya, Sak? Tanya ibu juga dengan tatapan tak percaya sama saja kayak ayah langit, tapi masih agak sedikit sopan lah. Ibu sama ayah itu sama aja. Demi Allah bu, Saka nggak bohong. Itu benar anak Saka sama Alana. Dan hidup lagi saat Saka peluk dan Saka tangisin. Kata Saka sambil masih berusaha meyakinkan ayah dan ibunya. Dan kayaknya kali ini ayah dan ibu mempercayainya. Bu, jangan lupa nanti sore kita berbagi sama anak yatim di panti asuhan. Dan semua karyawan di kantor Saka dan kantor ayah akan mendapatkan amplop tanda syukur kita karena anaknya Saka dan anak Alana hidup dan bisa bertahan. Lah, kita kapan bisa jenguk Alana? Dari tadi ayah dan ibu mau jenguk Alana, tanya ayah dengan wajah berseri-seri. Sebentar ya, Saka tanyakan dulu apakah Alana sudah dipindahkan ke ruangan VIP P3 seperti semula atau masih di ruangan tindakan. Saud Saka sambil kembali mengetuk kaca ruangan bayi untuk bertanya kepada suster-suster yang ada di sana untuk menanyakan tentang Alana. Ternyata Alana masih berada di ruangan PK untuk pemulihan. Juga untuk menunggu ASI Alana yang sementara harus dipompa dulu demi memenuhi kebutuhan gizi dan makanan untuk bayinya. Ya, nyatanya Alana masih di ruangan tindakan. Tapi kondisinya stabil. Saka akan minta izin untuk bisa menjenguknya. Kata Saka memberi info kepada ayah ibunya. Saat suster selesai menjelaskan. Kamu kasih nama siapa anakmu itu, Sak? Tanya ayah langit dengan raut wajah sumaringah. Alendra Bayu Putra Perdana atau Al karena dia anak Alana dan Anarendra yang memberi angin kesejukan di dalam keluarga Perdana. Dulu saat Genta lahir yang memberi namakan Alana. Sekarang saat Al lahir Sakala yang memberi nama. Gimana ya? Bagus kan namanya? Kata Saka dengan bangga. Iya, bagus. Wajahnya juga tampan, sama persis wajah kamu pas lahir. Kata ibu mengingat-ingat saat tadi ia mengamati bayi yang berada di box inkubator itu. Wajah bayi itu tampan seperti Saka saat masih bayi. Kalau Genta dulu emang wajahnya lebih mirip Alana. Ibu Irsyana tahu karena dulu ia juga menjenguk Alana sehabis melahirkan Genta. Hanya saja dulu mereka tidak menyangka kalau Genta adalah cucu biologis keluarga Perdana juga. Lah, tadi ada orang yang gak percaya kalau bayi itu anaknya Saka. Sindir Saka sarkas sambil memimpin ayah ibunya untuk masuk ke ruangan PK. Saat suster yang berjaga mengizinkan mereka untuk menjenguk Alana. Bab 54. Alana tampak terbaring di brankar yang berbeda dengan saat ia melahirkan tadi. Tampaknya Alana sudah siap dipindahkan di kamar perawatan biasa. Sekalipun wajah Alana tampak lelah, tapi raut bahagia tidak dapat dia sembunyikan. Alana belum tahu tentang peristiwa anaknya yang sempat gagal napas tadi. Ia hanya tahu kalau anaknya mesti masuk ke dalam inkubator. Bahkan ia belum bisa menggendongnya. Bahkan belum boleh menyusui secara langsung. ASI yang sudah keluar secara berlimpah ditampungnya di dalam botol steril untuk diberikan kepada bayinya. Bahkan tadi suster sempat memompa ASI pertamanya untuk diberikan kepada bayinya. Ayah, ibu, sapa Alana dengan wajahnya yang masih pucat. Alana tampak ingin duduk dari posisinya yang tiduran di brankar ruang PK itu. Loh, sayang, kamu jangan gerak-gerak dulu. Ibu dan ayah nggak apa kalau kamu tiduran saja. Apalagi baru saja kamu melahirkan Alendra. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Tanya ibu sambil mengelus kening Alana dengan sayang. Alendra, kamu menamai bayi kita siapa, Bi?
Tanya Alana mendengar sebuah nama indah yang diucapkan oleh ibu mertuanya. Namanya Alendra Bayu Putra Perdana, yang artinya anak Alana dan Narendra, yang memberi angin kesejukan sebagai putra dari keluarga Perdana. Sahut Saka dengan raut wajah bangga karena telah memberi nama yang indah buat putra keduanya. Alana membetulkan posisi duduknya dibantu oleh ibu mertuanya yang memegang bahu dan lengan agar Alana mudah untuk mengubah posisinya. Terima kasih Bu, berkat ibu dan ayah, Alana dan bayi Alana baik-baik saja, kata Alana sambil menarik tangan ibu Irsana dan mengucupnya. Ia tahu kalau ibu mertuanya sangat menyayanginya. Mama kamu gak bisa nyenguk kamu Lana, karena kondisi papamu yang gak bisa ditinggalkan. Mama kamu hanya titip pesan supaya kamu jaga kesehatan. Lanjut Ayah Langit dengan pandangan sayang. Iya, nanti kalau Lana udah boleh keluar bersama Dedek, Lana bakal ke rumah Opa dan Mama, sahut Alana tanpa beban. Alana juga belum tahu kalau papanya saat ini sedang drop. Keluarga Perdana tidak berani memberitahu Alana perihal itu, karena Mama Alana sudah menanti-nanti untuk merahasiakannya dari Alana sampai Alana sembuh benar. Saka memandang interaksi harmonis antara ibu, ayah, dan Alana dengan pandangan penuh syukur. Sekalipun tadinya ia dan keluarganya sempat bersedih karena kasus bayi Al, tapi sekarang hatinya penuh bersukacita dan rasa bahagia karena ternyata Allah memberinya hadiah berlipat karena anaknya hidup dan Alana pun selamat. Kebahagiaan Saka, Alana dan ayah ibu Saka membuat sepasang mata yang menatap keharmonisan keluarga kecil Saka dan Alana dengan iri. Ia cemburu dengan kondisi di mana Alana dijenguk dan diberi kekuatan oleh ayah dan ibu Saka, sedangkan dirinya hanya sendiri. Sejak ia masuk ke rumah sakit, mertuanya hanya sekali menjenguknya. Yara mendesah, ringan dan menelan, ludahnya memedangi keharmonisan keluarga yang ia pandangi sendari tadi dari celah pintu ruang PK yang terbuka separuh. Bahkan mereka pun tidak menyadari ada kehadirannya di sana, saking terlalu bahagia. Ia tadi memaksa suster untuk mengantarnya menemui Alana, karena ia mendengar bahwa Alana sudah melahirkan. Tapi pada kenyataannya, ia disodori dengan pemandangan yang menyesakan hati. Yara berusaha beristighfar, menyadari bahwa itu adalah pilihannya. Pilihannya untuk menikahi Saka dan Alana. Sehingga saat ia menghadap Sang Khalik, suaminya memiliki istri yang soleha. Pilihannya, tapi keikhlasan itu sepertinya belum sepenuhnya Yara berikan. Kadang masih ada riak-riak cemburu dan iri melihat Alana mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari mertuanya. Suster yang mengantarnya pun kemudian menepuk bahunya dengan lembut. Bu, itu ruangan pasien Alana. Mau masuk? Tanyanya lagi karena ia melihat Yara ragu-ragu untuk melangkah ke dalam ruangan Alana. Yara hanya mengelengkan kepalanya dengan lemah. Sus, bisa tolong saya? Saya belum ingin balik ke kamar. Saya bosan. Saya ingin ke taman rumah sakit sebentar, pintanya dengan wajah yang memalas. Suster hanya mengangguk saja. Ia tahu bahwa pasien ini butuh ketenangan pikiran. Pasien yang dia dorong itu tampak tertekan dan menurut histori penyakitnya yang suster itu baca di catatan pasien, Nyonya Yara menderita kanker serviks stadium akhir. Beberapa bagian tubuh Yara sudah mati rasa. Kanker yang sudah merogoti rahimnya, yang menyebabkan rahim dan indung telurnya harus diangkat. Bahkan sel-sel kanker kini menyebar menganggapi beberapa organ-organ bagian dalamnya. Kemungkinan sembuh. Kayaknya hanya mukjizat yang bisa membuat pasien ini sembuh.
Waktu itu datang ke rumah sakit ini untuk yang pertama kali. Bahkan ia harus menggunakan morfin untuk menghilangkan rasa sakit yang mendera tubuhnya yang tinggal tulang. Sekarang dokter sedang mengganti terapinya menggunakan obat tanpa kemo. Karena riwayat tubuh Yara yang sudah menolak saat menjalani kemo. Suster mendorong kursi roda Yara melewati ruangan di mana box bayi berjajar di sana. Mata Yara berbinar senang. "Sus, boleh saya melihat bayi Alana?" tanya Yara dengan antusias. Hanya bisa dilihat dari luar sih, Bu. Karena kayaknya si bayi ada masalah karena lahir prematur. Jelas suster itu kepada Yara. "Jadi di dalam inkubator dong?" tanya Yara dengan nada kecewa. "Iya, Bu. Bayi pasien sempat mengalami gagal napas. Tapi untunglah, mungkin karena ada skinship. Tapi untunglah mungkin karena ada skinship dengan ayahnya sehingga bayi bisa bertahan. Itu bayinya pasien Alana. Yang di dalam inkubator ruangan sekat kaca di dalam. Jelas suster yang mendorong kursi rodanya. Yang terpesona dengan bayi mungil yang sedang berjuang di dalam inkubator. "Sehat-sehat ya nak, Bunda menyayangimu," bisik Yara lirih sambil menitikkan air mata. Yara mengingat saat ia melahirkan dulu. Kalau saja anaknya itu masih dalam pelukannya, maka saat itu anaknya sudah berusia 6 tahun. Yara menepis air matanya dengan kasar. Dosanya yang sudah terlalu besar dan tak terampuni. Melalaikan anak yang ia lahirkan merupakan dosanya yang terbesar. "Bu, jadi ke taman?" tanya suster itu lagi, membuyarkan lamunannya akan anaknya yang sekarang entah di mana. Sepertinya saya sudah lelah, Sus. Saya balik ke kamar saja." Mutiara untuk bersantai melepas kebosanannya sehari-hari berkutat di dalam kamar VIP yang ditempatinya saat ini hilang saat ia memikirkan anak yang telah ia sia-siakan. "Baiklah, wajah ibu pun sudah memulai pucat," kata suster itu sambil mendorong kursi roda Yara menuju ruang rawat inap Yara. Alana sudah dipindahkan ke ruangan VIP P3. Sebetulnya Saka malah sudah dibebaskan dan diperbolehkan pulang karena dianggap sudah sehat. Karena menurut Dokter Indra yang merupakan dokter yang menangani Saka, Saka sudah tidak lagi sakit maupun stres karena ia sudah ketemu Alana dan anaknya. Tapi ya gitu, Saka tetap ngotot minta ganti dokter karena merasa penilaian Dokter Indra itu nggak benar. Padahal emang Saka sudah nggak kenapa-kenapa. Dasar Saka saja yang nggak mau lepas dari Alana dan anaknya. Sebenarnya dia juga lagi memikirkan Yara. Jadi ia meninggalkan Alana di ruangan VIP seorang diri. "Tok tok tok, hai Nona Alana, boleh saya masuk?" tanya Dokter Indra sambil membawa buket bunga yang bersih coklat dan boneka teddy bear yang berukuran cukup besar. "Oh, Dokter Indra, tentu saja, silakan masuk," sahut Alana sambil tersenyum. "Loh, di mana Tuan Narendra? Bukannya dia juga masih jadi pasien? Kok udah hilang-hilang?" sindir Dokter Indra dengan nada sedikit nyeletik. Maklum, dia agak kesal juga sama Saka yang lebay dan cemburuan. Tapi sebenarnya Saka juga nggak sepenuhnya salah. Saka bisa melihat dari sorot mata Dokter Indra yang memuja Alana. Ya, Dokter Indra menyukai Alana sejak pandangan pertama. Baginya, sosok Alana yang sempurna tidak perlu menjadi istri kedua dari Tuan Narendra. Akan banyak laki-laki yang akan mengantri untuk memiliki Alana. Dokter Indra mencari tahu tentang hubungan rumit antara Alana, Saka, dan Yara. Ia menyayangkan keputusan Alana mau jadi istri kedua, notaben akan banyak memiliki stigma negatif.
Hahaha, dia lagi mengurus Tiara. Kenapa dokter Indra ke sini? Mana bawa buket segala? Mau jenguk Saka? Maksudnya Narendra, tanya Alana sambil menaikkan alisnya keheranan. Jenguk kamulah, masa jenguk Tuan Narendra? Pakai teddy bear dan coklat. Sanggah dokter Indra sambil manyun yang membuat Alana ketawa. Haha, kok dokter tahu kalau saya suka coklat? Makasih ya, sahut Alana tulus. Panggil saya Indra saja. Saya pikir umur kita enggak terpaut jauh kan, kata dokter Indra sambil tersenyum. Ini bukan masalah umur, tapi masalahnya enggak sedekat itu untuk cuman panggil nama, serga Alana dengan lugas apa adanya. Haha, saya senang kamu itu orangnya apa adanya. Sangat jarang seorang gadis tampil belak-belakan macam kamu, sahut dokter Indra lagi. Saya bukan gadis, saya ibu dari 2 orang anak, bukan zamannya malu-malu kucing, balas Alana lagi. Kadang saya lupa kalau bukan berhadapan dengan seorang gadis. Habisnya kamu masih kayak ABG sih, nggak kelihatan kalau sudah punya 2 buntut, senggah dokter Indra lagi. Pasti banyak gadis yang mau sama dokter secara rayuan maut, saut Alana dengan liriknya yang tajam. Ia tahu dokter ini sedikit modus. Padahal dokter itu juga tahu kalau Alana statusnya istri Saka. Tapi masih juga mengeluarkan kata-kata manis seperti itu kepadanya. Sayangnya, dokter yang satu ini hanya menyukai seorang gadis yang menolaknya bahkan sebelum dirinya menembaknya. Jelas dokter Indra sedikit hiperbola. Mungkin ditolak karena status sudah bukan gadis lagi dok, sanggah Alana. Masa untuk sekedar berteman harus nyari yang gadis saja. Jadi saya nggak boleh berteman dengan ibu-ibu dong, balas dokter Indra. Iya deh iya, terserah dokter saja, asal gadisnya mau. Ya silakan saja, dokter berteman dengannya, saut Alana dengan nada kesal. Gimana kondisi kamu setelah melahirkan? Tanya dokter Indra sambil duduk di samping berangkar Alana. Baik dok, mungkin 3 hari lagi juga sudah boleh pulang. Tapi mungkin baby Al belum boleh dibawa pulang dulu. Nunggu seminggu deh kayaknya, kata Alana dengan raut wajah sedih. Jangan khawatir, kalau kamu pulang jangan khawatir. Kalau kamu pulang, baby kamu akan segera aku jenguk, sering jenguk. Supaya saya bisa pantau kondisinya terus dan update buat kamu, kata dokter Indra sambil memandang Alana dengan tatapan yang sulit diartikan. Gak usah dok, kayaknya akan saya tunggu sampai bisa bawa baby Al pulang saja, kata Alana menolak kebaikan dokter Indra dengan halus. Kebaikan saya nggak kena charge kok. Saya cuma ingin berteman sama kamu kok. Nggak salah kan? Desak dokter Indra. Sangkarep mula dok, batin Alana dengan wajah lisu. Ditolak ya tetap ngeyel. Hanya berteman Nona Alana, jelas dokter Indra saat Alana hanya memandang dengan raut tidak percaya. Jawab Alana mengangguk. Sekalipun mengangguk, Alana tidak akan membuka kesempatan bagi dokter Indra untuk masuk di antara dirinya dan Saka. Daripada entar Saka uring-uringan gak jelas. Terima kasih, sahut dokter Indra sumengeria sambil memegang tangan Alana yang tersampir di sisi kiri berangkar. Tapi Alana buru-buru menarik tangannya. Benar saja, Saka tiba-tiba masuk ke ruangan sehabis dirinya menyenguk Tiara. Wajah Saka yang tampak muram tambah merah karena ia melihat dokter Indra yang sedang duduk di samping Alana dan posisi tangannya tampak dekat dengan tubuh Alana. Wow, ada siapa ini yang sedang berkunjung? Tanya Saka dengan nada cemburu. Ah, Tuan Narendra, saya hanya ingin menjenguk teman saya, kata dokter Indra dengan nada lugas dan santai. Di sini hanya ada Alana, dan dia adalah istri saya, bukan teman Anda.
Dan oh ya, saya masih sangat kaya dan masih sanggup kalau hanya untuk membayar uang rumah sakit istri saya. Tidak perlu ada campur tangan anak pemilik rumah sakit ini untuk membantu biaya perawatan rumah sakitnya. Jadi tolong nanti saya infokan beberapa nomor rekening Anda. Saya akan transfer balik uang Anda 3 kali lipat. Anggap saja itu tips rasa terima kasih saya. Karena sudah merawat saya selama saya tidak sadarkan diri. Diserga Alana dengan suara tertahan. Jangan bilang kalau kamu mau membelanya. Belah Saka dengan nada datar dan dingin. Tatapan matanya segitu tajam, membuat Alana jengah. Seakan Alana menjadi tertuduh selingkuh. Hei, Tuan Narendra, saya hanya menjenguk teman saya yang habis melahirkan. Itu saja. Kalau Anda merasa nggak nyaman, saya pamit dulu. Lana juga jaga kesehatan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku pulang dulu. Pamit Dr. Indra sambil menyunggingkan senyum terbaiknya untuk Alana dan kembali memasang wajah dingin ketika menghadapi Saka. Tangan Saka sudah terkepal di samping kanan kiri tubuhnya. Ia sudah tidak sabar untuk melayangkan bogem mentah kepada Dr. Indra yang seakan mencari gara-gara dengannya. Tapi Saka tidak memukul Dr. Indra. Ia tidak mau Alana menjadi marah dengannya. Saka berusaha keras menahan amarahnya. Saat Dr. Indra keluar dan menutup pintu ruangan itu, Saka langsung menyuk Alana. Ia menganggap Alana menanggapi kelakuan Dr. Indra yang menyukai Alana. Sayang, itu dari Dr. Ganjan itukah? Tanya Saka pada Alana saat matanya melihat coklat dan boneka teddy bear di samping bantal Alana. Alana memutar bola matanya dengan rasa kesal pada Saka. Iya, itu dari Dr. Indra, sahut Alana dengan nada ketus. Buang, perintah Saka dengan nada diktatornya. Alana tambah kesal dengan sikap Saka yang kekanakan. Ia juga tidak menganggapi Dr. Indra juga. Bahkan pertemanan Dr. Indra pun ia tolak dengan tegas. Alana tidak menjawab perintah Saka. Alana langsung memejamkan mata dan membelakangi Saka. Menaikkan selimut menutupi seluruh tubuhnya dan membenamkan kepalanya ke dalam selimut itu juga. Ia sebel dengan Saka karena tidak percaya dengan dirinya dan selalu menceburui untuk hal-hal yang gak penting.